perkenalkan, nama saya Giska Triana dengan NIM 007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran matematika, khususnya terkait dengan assessment, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Nah, fokus utamanya nanti ada di AFL dan AL, karena jurnal yang saya ambil berfokus pada dua assessment ini. Nah, karena dua ini juga sangat berpengaruh dalam menilai proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam bidang pendidikan, asesmen itu sebenarnya bukan hanya kegiatan tambahan, tapi bagian inti dari pembelajaran. Nah, setiap proses belajar idealnya selalu disertai dengan asesmen. Tapi kenyataannya seringkali terjadi di kelas adalah asesmen itu hanya digunakan untuk mengukur hasil akhir, nah, misalnya lewat nilai ujian. Padahal kalau kita pahami lebih dalam, asesmen itu bisa menjadi alat untuk membantu siswa belajar secara aktif. Nah, melalui asesmen, siswa bisa mengetahui kesalahannya apa, memahami konsep dengan lebih baik, dan juga memperbaiki pemahamannya secara bertahap. Jadi, asesmen itu tidak hanya bersifat menghakimi sebenarnya, tapi juga bisa membimbing proses belajar siswa. Sekarang kita berfokus di permasalahannya. Nah, biasanya permasalahan ditemukan dalam jurnal ini juga bahwa berarti asesmen di kelas masih didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada nilai. Nah, jadi guru itu cenderung fokus pada hasil akhir seperti skor atau angka tanpa memberikan penjelasan yang cukup pada siswanya. Selain itu, umpan balik yang diberikan juga seringkali kurang spesifik. Misalnya hanya berupa benar atau salah, tapi penjelasannya kenapa salah dan bagaimana cara mencegahnya itu tidak ada seperti itu ya. Akibatnya siswa ini biasanya tidak mendapat kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Bahkan kondisinya juga bisa membuat siswa itu merasa tertekan dan lebih fokus pada persaingan daripada proses belajar itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengertiannya asesmennya. Nah, kalau pengertian asesmen itu sendiri, asesmen adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan, pemahaman, dan perkembangan belajar siswa. Nah, proses ini melibatkan berbagai teknik seperti tes, observasi, diskusi, dan penugasan. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membantu guru dalam mengambil keputusan pembelajaran. Dan di sisi lain, asesmen juga membantu siswa memahami posisi mereka dalam belajar, sehingga mereka tahu apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu diperbaiki. Masuk ada 3 ya, ada assessment of learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Nah, kita masuk ke bagian assessment atau AFL. Nah, assessment of learning ini adalah assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan utamanya adalah untuk memantau pemahaman siswa secara terus-menerus. Jadi informasi dari asesmen ini kemudian digunakan oleh guru untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi AFL itu bisa dibilang lebih fokus pada proses belajarnya, bukan hasil akhirnya. Peran dan fungsi AFL itu sendiri, AFL itu memiliki peran yang sangat penting di pembelajaran. Dengan AFL tuh guru biasanya bisa mengetahui kesulitan siswa secara langsung. Dia bisa menyelesaikan metode atau strategi mengajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi siswa, AFL juga membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaikinya secara bertahap. Selain itu juga, AFL juga dapat meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa diperhatikan dan dibimbing oleh gurunya. Untuk karakteristik AFL itu sendiri, AFL ini bersifat formatif. Nah, formatif itu apa sih? Nah, artinya dilakukan secara berkelanjutan dan selama proses pembelajaran. Fokusnya pada proses belajar dan perkembangan siswa. Nah, ciri khas lainnya adalah adanya interaksi aktif antara guru dan siswa serta penggunaan umpan balik yang bersifat konstruktif. AFL juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi kelas. Dan selanjutnya adalah assessment as learning atau AAL. Nah, assessment as learning itu sendiri adalah pendekatan asesmen yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Dalam AAL, siswa tidak hanya dinilai, tapi juga berperan aktif untuk menilai dirinya sendiri. Siswa diajak untuk merefleksikan proses belajar mereka dan memahami bagaimana mereka belajar. Peran dan fungsi AAL itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemampuan refleksi diri dan kesadaran belajar siswa. Dengan melakukan penilaian diri, siswa bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka juga bisa menentukan strategi belajar yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar mereka sendiri. Kemudian, karakter AAL ini sendiri itu meliputi keterlibatan aktif siswa, refleksi diri, dan juga kemampuan metakognitif. Metakognitif itu apa sih? Gitu kan? Nah, metakognitif ini berarti siswa mampu memahami dan mengontrol proses berpikir mereka sendiri. Dengan begitu, siswa biasanya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Selanjutnya ada assessment of learning atau AOL. Nah, assessment of learning ini sendiri adalah jenis asesmen yang paling umum digunakan. Asesmen dilakukan di akhir proses belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa. Contoh dari bintang AOL biasanya digunakan untuk memberikan nilai dan menentukan
pencapaian siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk peran dan fungsinya sendiri, AOL ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu adalah mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajarannya. Dari guru kan pasti sudah menuju tujuan pembelajaran. Nah, siswa ini dinilai nih sejauh mana sih siswanya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua untuk memberi nilai sebagai bentuk evaluasi formal. Nilai ini tuh sebagai bentuk evaluasi formal itu maksudnya supaya teman-teman muridnya itu pada tahu nih, nah ini nilainya lebih tinggi, ini lebih tinggi. Nah jadi itu bisa evaluasi masing-masing gitu. Dan ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Dan itu AOL ini juga berfungsi sebagai laporan kepada orang tua dan pihak sekolah mengenai perkembangan akademik siswa. Kemudian untuk karakteristik AOL itu sendiri itu bersifat sumatif. Nah artinya dilakukan di akhir pembelajaran. Nah fokusnya itu pada hasil akhir kalau untuk ini ya, bukan prosesnya. Kalau sebelum-sebelumnya dari proses, kalau ini itu hasil akhirnya. Instrumen yang digunakan itu biasanya berupa teks tulis dengan standar penilaian tertentu. Nah selain itu AOL cenderung bersifat satu arah. Umpan balik. Nah umpan balik itu merupakan bagian yang sangat penting ya teman-teman. Nah, terutama dalam assessment for learning atau AFL dan juga assessment atau AL, tapi juga berperan nih dalam assessment of learning. Nah tapi kan karena jurnal yang saya pilih itu merupakan dua elemen utama itu ya cuman hanya AFL dan AL, tapi di sini saya akan menjelaskan AFL menurut POV saya. Nah pada AFL ini sendiri umpan balik itu membantu siswa memahami kesalahan dan memperbaiki proses belajarnya. Nah pada AL sendiri umpan balik itu mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri dan menilai kemampuannya sendiri. Nah sedangkan pada OL itu umpan balik biasanya diberikan setelah penilaian akhir. Namun tetap penting agar siswa itu mengetahui hasil dan capaiannya. Umpan balik yang efektif harus spesifik, jelas, dan juga memberikan arahan perbaikan. Misalnya nih, tidak hanya mengatakan jawaban salah, tetapi juga menjelaskan tuh letak salahnya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Dengan umpan balik yang baik, siswa itu bisa belajar lebih cepat dan lebih juga percaya diri seperti itu. Nah, kemudian dari jurnal tersebut, nah hasil penelitiannya itu adalah menunjukkan bahwa asesmen yang digunakan di kelas itu masih didominasi oleh assessment of learning atau AOL atau asesmen sumatif. Nah, AOL itu biasanya kan dilakukan di akhir pembelajaran ya untuk mengukur hasil belajar siswanya seperti ujian atau tes akhir. Sementara itu untuk penerapan AFL dan AAL itu sendiri itu masih belum optimal gitu. Padahal AFL dan AAL itu sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa secara berkelanjutan. Dan itu juga umpan balik yang diberikan oleh guru itu juga sebelumnya belum sepenuhnya membantu siswa dalam memahami materi secara mendalam. Oke, kemudian untuk dampak temuannya, nah dampak dari kondisi tersebut itu adalah siswa jadi lebih fokus pada dibandingkan proses belajar. Nah karena dominasi AOL itu sendiri, siswa cenderung belajar hanya untuk menghadapi ujian, bukan hanya untuk memahami materi. Nah selain itu juga siswa juga kurang aktif dalam pembelajaran karena kurangnya penerapan AFL. Mereka juga belum terbiasa melakukan refleksi diri yang seharusnya dikembangkan melalui AL. Akibatnya kemampuan berpikir kritis itu, kemandirian belajar, dan juga pemahaman konsep itu siswa tidak berkembang secara maksimal. Nah, solusi dan rekomendasi. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu guru harusnya itu mengintegrasikan ketiga jenis asesmen, yaitu AOL, AFL, dan juga AAL secara seimbang. Nah, AOL itu tetap digunakan untuk mengukur hasil akhir, tapi tidak boleh jadi satu-satunya fokus. Sedangkan AFL perlu diterapkan selama proses pembelajaran agar siswa mendapatkan bimbingan secara terus-menerus. AAL itu juga penting agar siswa mampu menilai dan mengembangkan dirinya sendiri. Nah, selain itu guru perlu nih memberikan umpan balik yang konstruktif, jelas, dan membangun. Guru juga sebaliknya melibatkan siswa dalam proses asesmen, misalnya melalui refleksi diri atau penilaian teman sebaya. Dan yang tidak kalah penting, menciptakan suasana belajar yang nyaman agar siswa berani mencoba, tidak takut salah, dan juga lebih aktif dalam belajar. Asesmen itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai hasil belajar, tapi juga untuk meningkatkan proses pembelajaran. Karena itu penerapan 3SL itu sangat penting. Pertama itu ada asesmen learning atau AL, sangat penting dalam menciptakan proses pembelajaran bermakna dan berpusat pada siswanya. Untuk AOL sendiri itu digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa di akhir pembelajaran seperti melalui tes atau ujian. Sementara itu asesmen for learning itu berperan dalam membantu
proses belajar dengan memberikan umpan balik sama belajar berlangsung. Untuk AAL itu sendiri mendorong untuk aktif ya, menilai dan merefleksikan pembelajaran sendiri dan mengintegrasikan 3 jenis ini secara seimbang. Pembelajaran tidak hanya fokus belajar, juga perkembangan, keterlibatan, aktif dalam belajar. Terima kasih.